Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Azahra, nomor absen 09. Di sini saya izin mengumpulkan tugas video, yaitu pembuatan drama dengan judul barang yang tidak halal atau haram, yaitu contohnya saja adalah minuman keras. Di sebelah saya ada kakak saya, silahkan diperkenalkan. Oh ya, nama saya Aulia Subarzain. Baik, di sini saya akan memulai dramanya. Silahkan. Oke, Nit. Aku ada ini nih, habis gajian juga nih. Mau nggak nanti malam ikut aku sama teman-temanku nih di kafe Di daerah mana itu emang? di daerah Jepara sih, gak usah jauh-jauh aja, Jepara aja deket. Emang itu minumannya Jam jenis apa? kayak ini nih yang lagi hype kayak bintang dan segala macam sih yang ada alkoholnya. Walaupun alkoholnya nggak tinggi, tapi nggak bikin mabuk lah, santai. Ada teman-temanku juga kok, rame juga tempatnya. Berapa? Biasanya satu botol harganya. Satu botol kisaran 100.000 itu mah yang kecil. Ah, nih ya, gue kasih tahu ya. Minuman keras atau yang sering disebut dengan miras merupakan minuman yang mengandung senyawa alkohol atau etanol. Adanya alkohol pada minuman akan mengakibatkan minuman mempunyai sifat hammer atau memabukkan. Alkohol akan mempengaruhi kerja otak, di mana bagian sistem syaraf yang berperan dalam melakukan pengolahan dan ingatan terhadap reaksi emosi menjadi terganggu. Dampaknya kemampuan berpikir akan terganggu pula. Dalam hal ini, minuman keras menurunkan tingkat kesadaran seseorang. Efek mengkonsumsi minuman beralkohol akan terlihat sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi etanol untuk bereaksi dengan tubuh. Pada tahap awal, peminum terlihat akan percaya diri dan seperti memiliki energi tingkat tinggi. Ini merupakan dampak dari terlarutnya lemak oleh alkohol sebagai cadangan energi. Dampak seperti ini tentu saja akan berisiko terhadap gangguan kesehatan. WHO sudah mempublikasi bahwa lebih dari 200 jenis penyakit yang disebabkan oleh seseorang meminum minuman beralkohol. Kikisnya cadangan energi oleh alkohol akan berdampak terganggu sistem pencernaan. Hilangnya rasa lapar akan berakibat tubuh terancam kekurangan nutrisi. Alkohol yang direspons sebagai zat berbahaya oleh hati mengakibatkan hati bekerja keras mengantisipasi ancaman alkohol terhadap metabolisme tubuh. Terkacaukannya sistem metabolisme tubuh oleh alkohol akan berdampak terganggunya kerja kinerja otak. Kadar alkohol dalam darah mulai meningkat yang nantinya maka sistem syaraf mulai kesulitan dalam mengontrol emosi dan ingatan. Dampak dari kondisi ini adalah tidak terkendalinya tindakan seseorang. Meskipun tingkat pengaruh meminum minuman keras tidak sama pada setiap orang, tetapi efek mabuk dimaksud akan berpengaruh sama, yaitu terganggunya kerja alat berpikir yang berakibat tertutupnya akal seseorang, di mana mereka tidak mampu lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dampak dikatakan orang yang dalam pengaruh minuman keras berada dalam kondisi tidak sadar, yaitu tidak memahami apa yang ia lakukan. Ketika menurunnya tingkat kesadaran, orang akan lepas kontrol terhadap orang yang dilakukannya. Ia tidak akan mampu memahami apa-apa yang membahayakan dirinya atau orang lain. Mereka bisa melakukan apa saja, tindakan asusila, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Apalagi ketika berkumpulnya sejumlah orang-orang mabuk tanpa ada pihak pengawasan, sangat memungkinkan terjadi tindakan di luar akal sehat. Sebagaimana beberapa kasus kejahatan yang diangkat media belakangan ini. Bahaya besar tidak hanya mengancam dirinya, tetapi bahaya lebih besar lagi adalah ancaman akibat kondisi mabuknya terhadap orang di sekitarnya. Mengenai larangan mengonsumsi minuman keras, Islam sudah mengajarkan kita untuk tidak meminum khamar, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, dan berkurban untuk berhala dan mengundi anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan memaknai ayat di atas, jelaslah bahwa minuman-minuman yang bersifat memabukkan hanya mendekatkan seseorang pada perbuatan syaiton. Untuk itu, sudah seharusnya kita saling mengingatkan tentang hal ini. Maraknya perdagangan miras saat ini di warung-warung kecil hingga pinggir jalan diantaranya sudah terang-terangan berdagangan miras. Hal ini berakibat menjadi mudahnya masyarakat mendapatkan minuman miras, termasuk perdagangan miras yang tidak dibarengi pengetahuan terhadap jenis minuman beralkohol itu sendiri. Banyaknya di antara mereka yang tidak paham terhadap jenis alkohol yang diminum atau tidak, ditambah lagi adanya pengetahuan yang bersifat racun ketika dicampur dengan alkohol. Alkohol tidak tara pangan atau tidak layak pangan dikenal dengan sebutan alkohol teknis, di mana alkohol tersebut dengan kadar etanol tinggi yang bisa dihasilkan dari proses industri kimia.
Mengingat resiko meminum minuman keras yang semakin mengancam kita semua, penting bagi kita saling mengingatkan hal ini, termasuk dengan semakin meningkatkan produksi minuman keras tradisional di Indonesia. Tingginya tingkat peminatan konsumen lokal mengingatkan secara tidak resmi produsen miras tradisional di beberapa daerah terus beroperasi, sehingga controlling terhadap kadar etanol yang diproduksi tidak ada. Hal ini jika terus berlangsung mengacaukan tekanan hidup masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita menjadi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitar, masyarakat yang mengingatkan gerakan anti minuman keras. Seperti itu, apakah kamu sudah paham? Udah paham kok sekarang, jadinya untuk kedepannya saya udah tidak mengikuti kayak gitu lagi nih. Terima kasih atas penjelasannya, dan semoga untuk anak muda di luar sana bisa menghindari apa itu minuman miras. Sekian dari kita, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.